sudah. 1.200 modal berapa dari pembelian DOP, terus biaya pakan sampai bertelur. Berapa modal yang harus disiapkan di luar bikin kandang? Jawab dengan video. Halo geng, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kita mengintai telur di sini kawan. Nih, udah hasil produksi kita ya. Di sini ternak. Ini adalah jenisnya hitam karena kita indukan semua ya yang di sini. Ini hitam, jantannya coklat. Kemarin ada yang tanya guys, jadi kita di sini dari mana ya? Dari Pesawaran Lampung kalau nggak salah. Nanti coba kita buka HP, apa pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang dari Pesawaran ya. Oke guys, kita lanjut pertanyaan dari Pesawaran. Pesawaran itu daerah Lampung ya. Ini coba apa ini? Pertanyaannya ini. Pak mau tanya, kira-kira nak ternak 1.200 ya, 1.200. Nah, sudah. 1.200 modal berapa dari pembelian DOP, terus biaya pakan sampai bertelur. Berapa modal yang harus disiapkan di luar bikin kandang? Jawab dengan video. Oke. Dari Pesawaran ya. Pesawaran itu daerah Lampung. Pesawaran dari daerah Lampung. Oke rekan-rekan. Ini gini. Kalau untuk gimana ya? Kalau untuk perhitungan itu kadang-kadang itu yang jelas kita perhitungkan. Ya kita perhitungkan cuman yang namanya perhitungan di setiap daerah itu pasti harga berbeda, apalagi di Lampung. Di Lampung itu dari DOP dengan kita itu sudah berbeda. Tetapi di sini mungkin ya ini sebagai gambaran saja. Kalau memang ada yang bisa diambil ya monggo. Kalau memang nggak ada ya kita juga ya di sini hanya mencoba membantu yang dari Pesawaran Lampung. Oke, kita di sini modal nah nggak nampak ini. Oke, pelan-pelan ya. Jangan di skip-skip bolo. Dari Pesawaran terima kasih. Ini modal kita, modal madul. Modal 1.200 ekor ya. Ini goyang-goyang karena mejanya satu ini ya, satu buku dengan ini. Yang pertama itu modal DOQ kawan. DOQ 1.200 ya. Nah, ini dari sini tentu sudah berbeda ini dari sini. Di sini di daerah Jambi itu kalau untuk DOQ itu sekitar 4.000 per ekor. Kemarin kawan-kawan juga Jupri itu yang dari seberang seringkali mendatangkan peksi ya, peksi dari Jogja Gunaharja, dari Jogja. Itu 38 apa sampai di Jambi ya, jatuhnya ya kurang lebih dengan saya jual 4.000 kawan. Saya jual DOQ ini 4.000 per ekornya. Ya, 4.000 per ekor. Per ekor. Nah, kalau 4.000 per ekor ya kan, 4.000 dikali 1.200 berapa ketemunya kawan? Nah, ini malah ditanya, ini malah diajak hitung-hitungan. Kita hitung sama-sama ya. 1.200 dikali 4.000. 4.800.000 kawan. 4.800.000. Geser biar nampak. 4.800.000. Nah, kemudian di sini ini perhitungannya di luar daripada kandang. Yang dipertanyakan seperti itu. Kadang-kadang tuh
Kawan-kawan itu komentarnya tuh, "Ah, itu kan modalnya gini-gini." Nah, ini yang dipertanyakan tadi itu dengan Bapak yang di pesawaran tuh, dari DOQ sampai bertelur modalnya habis berapa. Nah, ini hanya sebagai gambaran. Kurang-kurang sedikit ya, kurang 1.000 2.000 ya. Ya itu wajar lah, karena kan lain daerah, lain harga. Harga pakan itu sudah lain. Nah, kemudian kita dari sini modal DOQ-nya saja kalau 1 juta, kalau 1.200 saja sudah 4.800.000, ya kan? Nih, 4.800.000. Kemudian kita di sini pakan. Ini pakan. Lain kandang, lain peternakan, lain cara ya. Pakan ini biasanya kalau 1.200 ekor sampai dia beternak, itu biasanya pengalaman saya dan juga kawan-kawan itu ada. Itu kalau nggak salah per 100-nya itu 1 sak. Kita bikin lebih di sini, berarti 13 sak, 13 karung. 13 sak. Nah, ini persaknya. Nah, persaknya kalau di Jambi kami dengan kawan-kawan itu menggunakan merek BPS. BPS. Butirannya lembut. Kalau kompet itu agak besar dia butirannya. Kalau BPS itu lembut, kemudian proteinnya 23 bagus. Itu biasanya di sini ini kalau untuk BPS nih kita pakai itu sampai dia bertelur. Kawan-kawan tuh sampai bertelur. Jadi biasanya sampai bertelur, belajar bertelur itu di umur 38, 39. Ini pakannya kita full terus ya, kita full terus. Makanya di video kemarin, video shot itu kalau nggak salah di umur 1 bulan apa ya, si Jupri itu bilang itu berat harus mencapai 100 170 170 gram kalau tidak salah. Nah, itu nanti itu perkembangannya bagus di usia 1 bulan. Terus nanti kan naik terus ya, nambah terus. Pakan BPS ini habis 13 sak. Habis 13 sak artinya 13 karung. Mungkin kalau di Lampung juga harganya beda kawan. Kalau di Jambi saat ini di bulan puasa, ini tanggal 12 ya, tanggal 12 bulan Maret di tahun 2025. Harga berbeda-beda terus setiap bulan, setiap tahunnya kawan. BPS per karungnya berapa? 480. Lebih mahal dibandingkan dengan pakan petelur. Kalau pakan petelur itu sekarungnya 390 saat ini di Jambi menggunakan apa namanya? Menggunakan P100. Nah, ini 13 dikali berapa deh? 13 sak nih, 13 dikali 480. 480. 6 juta ya 480. Nah, ini dikali 13 sak ya, 13 sak. Ini ketemunya 6 juta, 6 juta 240 kawan. Nih, 240. Nah, pelan-pelan ya. Terus kemudian di sini ada biaya token. Token. Nah, ini yang kedua, ini 3. Ini token. Ini sekali lagi perhitungannya kawan. Ini di luar daripada kandang. Yang dipertanyakan tadi, lain dengan kandang. Makanya harga itu pasti beda-beda setiap daerah. Ini cuma sebagai cuplikan saja. Token, selama kalau saya biasanya selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu itu 15 hari ya. Kemudian kan kita pindahkan ke kandang box. Kalau di 2 minggu inilah yang kita ngeluarkan token itu agak lumayan tinggi. Biasanya kalau saya perhitungkan itu sekitar 400 kawan. Ini token 2 minggu ini 400. Ya lebih kurang sedikit lah ini. Kemudian di sini ditambah berapa ini? 400 ya. 400 ribu kawan. 400 ribu. Kemudian di sini ada vitamin. Nah, ini ada vitamin.
vitamin. Jangan di skip-skip ya, nanti saya diprotes, Pak, ini belum, ini belum, ini belum. Vitamin itu kalau untuk, ya kita kan biasanya pakai apa namanya itu, lupa saya. Vitacik, Vitacik, kemudian kita menggunakan Tremizin itu bisa juga ya, Tremizin dengan Vitacik nanti kan biasanya kita menggunakan itu. Nah, awalnya juga biasanya saya boleh pakai Vitacik, boleh pakai air gula. Kalau saya air gula dulu ya, kalau gula itu berapa lah itu? Paling-paling tidak habis banyak lah itu. 10.000 lah. Nah, taruhlah 10.000 gula merah. Kemudian Vitacik itu satu saset itu 3.500, sekitar 4.000. Taruhlah 5.000 kali 10, 5 kali 10, 50, 60 lah ini. Biaya untuk ya kali 10, 50. Terus kemudian 50 tuh nggak habis itu. Pemberiannya sedikit-sedikit itu cuma. Taruhlah anggaran kita besarkan lah kayak gitu. 60 sudah sama gula merah ya, 60.000 ya. 60.000 sudah sama gula merah itu tadi. Nah, ini sudah mulai belajar bertelur di sini kawan. 60 ini adalah gula merah itu tadi. Kemudian kita total. Apalagi yang kurang? Kalau menurut saya sih ini. Nah, di umur ini nanti, di umur BPS ini habis 13 karung, kita kan sudah berubah memakai pakan petelur, memakai pakan petelurnya gitu loh. Jadi kalau untuk pakan petelurnya tetap beda, tetap beda. Tetap kalau harga pakan P100 kan 390. Ini sedangkan ini harga apa namanya, harga BPS kan 480 per sak. Nah, itu hitungannya nanti kawan. Nah, jadi ini kita jumlah. Ya, ini kita jumlah. Ini 6, ini jadi 10 ya. 10 ini 1 tadi, di sini 9, 10, 11. 11 ditambah 4 itu 15. 5 kawan. Di sini 1, 15 ya kan? 15. Kemudian ini 5. Ini menjadi 11. 11.500.000 kawan. Ya, 11.500.000. Ini totalnya ya. 11.500.000 kalau kita total. Ya kan? Ini turun 10. 4 tambah 6. 10. Kemudian ini 10 simpen 1 di sini. Ini hitung-hitungan SD. Ini 9, 11, 15 ya kan? 5. 5 ditambah 6 jadi 11. 11.500.000. Ini total untuk total 1.200 ekor puyuh. Kalau perhitungannya gimana Pak Edi nantinya setelah hasilnya? Nah, setelah hasilnya nanti itu kan sudah bertelur, baru nanti diperhitungkan seharinya itu berapa berapa butir telur, harga per kilo berapa. Kalau di Lampung seingat saya kiloan ya, kiloan kalau di Lampung. Nah, nanti silahkan kalkulasikan saja Pak, ketemu untung apa enggak nanti di perharinya. Terus balikkan modal yang 11 juta ini nanti dari mana? Perhitungan manajemennya harus tepat Pak, harus benar. Kalau enggak nanti kita ketemu rugi. Nah, itu. Jadi di sini kami hanya membahas ini, bukan membahas lain. Kalau membahas lain mungkin nanti kita di video yang selanjutnya kawan. Kalaupun memang ini sebagai gambaran saja, yang jelas DOP di setiap daerah beda. Kemudian harga pakan di setiap daerah beda. Kemudian harga vitamin juga di setiap daerah itu berbeda-beda kawan. Makanya ya itu tadi, pengalaman itu apa ya, di setiap kandangnya itu pasti akan mengalami perbedaan masing-masing kawan. Ini hanya sebagai contoh dan ini sebagai gambaran saja. Oke, terima kasih. Nanti kita coba manajemen yang sering kali kawan-kawan di sini ini kebobolan, termasuk saya juga pernah. Nah, itu di mana sih letak kesalahan manajemen kita, kesalahannya di mana? Nanti coba kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, terima kasih rekan-rekanku. Untuk yang di pesawaran Pak ya, itu tadi
sebagai gambaran sukses selalu pokoknya untuk rekan-rekan semuanya yang ada di seluruh Nusantara. Oke, salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.